Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tabtahu lana biha futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman Yusuf, mata'anallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini, selaku mustasyar PRNU Desa Mekarsari. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Tanfidhiyah PRNU Desa Mekarsari Al-Mukarram Al-Ustadz Lutfan Dwi Rifki Dwi Dewangga. Ingatnya saya Lutfan saudaranya Arya Kamandanu, Arya Dwi Pangga. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Rois Suriyah Desa PRNU Desa Mekarsari Al-Ustadz Suhal Fadli, yang mungkin malam hari ini sedang ada dinas luar. Juga guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Utsman, para asatidz yang lain yang saya tidak disebut satu persatu namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah taklim malam Sabtu Lailatul Ijtima' PRNU Desa Mekarsari, dan siapapun yang mendengarkan suara ini, mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan keselamatan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Malam hari ini alhamdulillah saya bisa hadir ke tempat ini. Alhamdulillah. Karena memang setiap berapa kali malam Sabtu alhamdulillah sibuk mulu. Pertama bukan, sebelum itu keluarga ninggal di Sukatani berturut-turut, akhirnya pulang pergi, termasuk berbarengan dengan Lailatul Ijtima'. Terus ada juga tetangga yang meninggal. Habis itu sibuk 17-an. Kemarin saya bikin acara pementasan teater ibu-ibu, bapak-bapak, ya alhamdulillah ya kan. Nah sekarang ini malam ini jadwalnya saya ngelatih gerak jalan sebetulnya. Apa yang kita kerjain udah ngelatih bikin yel-yel ya, kita tinggal ya udah Dan alhamdulillah salawat dan salam kita sajukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sebagai bangsa Indonesia baru saja memperingati hari kemerdekaan kita yang keberapa, Bu? Yang ke-80. Ikut lomba? Menang? Ya, kalau nggak menang ya yang penting ngeramein ya. Ini bagian rasa syukur kita kepada Allah karena kita dikasih nikmat kemerdekaan. Ini kita kalau masih di budak Belanda bisa ngaji, Bu, kayak begini, Bu. Boro-boro bisa ngaji, ya kan? Keluar rumah aja susah. Nah, tapi alhamdulillah Allah berikan bangsa kita kemerdekaan sehingga kita bisa berkumpul seperti ini, ngaji, bersilaturahmi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa li baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila hadrati jami'il muassisin an-nahdlatil ulama, khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhum
wa ila jami'il muharrikin wa mu'ammirin an-nahdlatil ulama al-ahya'i minhumul amwat syalillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menyambung tadi sedikit yang disampaikan Ustaz Lutfan, bahwasanya betul Bu, ilmu yang wajib dipelajari itu hanya ilmu agama. Oleh sebab itu bunyi hadisnya apa tadi tuh? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kata ulama, kenapa pakai alif lam ma'rifah pada kata ilmu? Makanya talabul ilmi, bukan tolabu ilmin, ya, bukan pakai kalimat nakirah, tapi yang digunakan adalah kalimat ma'rifat. Ini menunjukkan ada kekhususan ilmu yang menjadi kewajiban. Walaupun ibu nggak ngajarin anak ibu belajar biologi, matematik, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa orang halus, nggak apa-apa. Yang penting ibu ngajarin anak ibu ilmu terutama ilmu tauhid, ilmu fikih dan lain sebagainya. Nah itu ya, maka konsekuensinya apa, resikonya apa nih kalau kita nggak sampai ngajarin anak kita ilmu agama? Berarti kita tidak menunaikan kewajiban yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Ibu selamanya dosa, selamanya karena ibu nggak ngajarin anak ibu ilmu agama. Bahasa Arabnya, bahasa Jermannya pinter, Inggris pinter, matematika pinter, olimpiade fisika, olimpiade ini, olimpiade itu, baca Quran nggak bisa. Dosa tuh orang tua, dosa tuh orang tua. Saya pernah ngajar privat di Kemang Pratama, rumahnya gede, rumahnya gede, anaknya 2. Privat yang perempuan sama saya belajar lukis. Itu begitu datang waktu maghrib nggak ada kegiatan apa-apa tuh rumah. Biasanya di kita di kampung maghrib makan lebih sibuk untuk melaksanakan sholat karena waktunya mepet. Ini cuek-cuek aja, sampai saya mau izin sholat tuh saya malu. Ini orang kok nggak ada yang sholat di rumah? Orang Islam. Sampai akhirnya saya berani ngomong, diunjukin lah tempat sholat. Tempat sholat itu di lantai 2, naik tangga. Di situ di tangga sebelum ada kamar mandi dan kamar kakeknya, di situ ada ruangan sedikit, disitulah saya sholat. Yang sholat cuma kakeknya doang sama saya itu serumah. Ya Allah, anaknya yang laki-laki, yang perempuan kursus lukis, yang laki-laki kursus bahasa Jerman. Habis itu kursus yang lain, tapi nggak diajarin ilmu agama. Inilah kenyataan orang Islam saat ini, sangat memprihatinkan. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita mau diajarin ngaji Bu ya. Mudah ibunya juga kudu tegas, mau tidak mau harus mau. Saya tuh dulu pengen emak saya pernah waktunya ngaji, saya masih main tembakan itu tuh, tembakan yang dari bambu, yang pakai koran, petar. Itu di kampung kan ada empang panjang. Emak saya tuh datang bawa sabetan dari bambu gitu tuh, ngejar saya, suruh ngaji. Itu empangnya kan panjang. Saya di sini, emak saya ngejar, saya pindah ke sini. Emak saya ngejar, saya pindah ke sini. Begitu terus. Kata emak saya apa ngomongnya? Kurang lebih kalau nggak salah saya ingat begini. Gua mah mending, namanya orang kampung kalau ngomong ceblok-ceblok ya. Gua mah mendingan miara kebo daripada miara anak kagak mau ngaji. Tuh. Kata dia, kebo malah kok gua jual. Lah anak katanya disuruh ngaji susah bener. Nah, tapi alhamdulillah karena orang tua saya galak. Kalau pagi saya masih inget repet itu habis sembahyang subuh sama bapak saya tuh ngaji awamil. Pakai pelita yang dari kaleng susu. Kalau enggak yang ada semprongnya tuh. Nah, di teras rumah masih repet itu. Biar kata banyak nyamuk, kudu ngaji itu sama bapak saya itu. Nah, itulah, tapi alhamdulillah alif lempeng bak bengkok mah tahu sekarang, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah
Asy-Syaikh Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala, nafa'ana Allah taala bi ulumihi fid dharaini, ila an qala faslun fi bayani iftiraqi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala 73 firqatan wa bayani usulil farqi ad-dhalati wa bayanil farqin najiyati wa hum ahlus sunnati wal jamaah. Menulis pengarang kitab ini Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, sampai pada bahasan di dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampai pada bahasan faslun, ini adalah fasal di dalam menerangkan pecahnya atau berpecahnya, terpecahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau terbaginya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada 73 golongan. Jadi umat Nabi Muhammad ini udah jangan merhatiin yang datang udah dipelototin, ngaji ngecaprak, kagak diperhatiin, asal orang datang dipelototin. Orang mah di sini pada bebewas mulut, ya kan? Pada boncos, dicuekin. Bang Ocit datang, ilah Bang Ocit, Bu. Lah saya merhatiin muka ibu pada kesana semua. Lah kita dikacangin di sini. Masya Allah. Ngelihat baik, iya ngelihat orang depan kita. Jadi umat Nabi Muhammad itu udah diam. Masih ngoceh baik. Nah, jadi umat Nabi Muhammad itu terbagi kepada 73 golongan. Ya. Kita mudah-mudahan di golongan yang selamat. Amin ya robbal. Dan juga kitab ini menerangkan cikal bakal perpecahan atau dasar perpecahan yang menyesatkan, wa bayani usulil farqi ad-dhalati, dan menjelaskan usul perpecahan yang menyesatkan atau usul golongan, bukan perpecahan, usul golongan, maaf, dan menerangkan usul golongan yang menyesatkan dan golongan yang selamat. Siapakah golongan yang selamat? Yaitu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, mudah-mudahan kita golongan yang selamat nih. Pengen tahu bagaimana golongan yang selamat? Kudu tahu, Bu. Kudu tahu kita apa dan bagaimana golongan yang selamat. Buat apa? Buat kita nentuin pilihan kita mau di golongan yang mana. Kalau kita nggak kenal ciri-cirinya, sulit nanti kita mau bakal ada di mana. Makanya penting kudu tahu ciri-ciri mana golongan yang selamat dan mana golongan yang kagak selamat tuh. Jangan-jangan takutnya kita salah pilih temen. Kita pikir dari penampilan mah iya pisan, dia pisan ini. Udah orang salah lagi dah. Begitu kita teliti berdasarkan analisa ulama, bukan analisa kita, berdasarkan pandangan ulama, ternyata itu bukan golongan yang selamat. Karena 73 ini kalau ditanya satu-satu, ngakunya saya yang selamat. Yang bingung orang yang awam. Yang bingung orang yang awam, nggak tahu, nggak bisa bikin ciri. Ini cirinya yang mana yang selamat. Kalau ditanya, ini ngaku selamat, ini ngaku selamat, ini ngaku selamat. Semuanya pengennya selamat, ngakunya selamat. Padahal kita nggak tahu siapa yang selamat. Oleh sebab itu, mudah-mudahan dengan ngaji kitab ini kita bisa tahu tuh mana golongan yang selamat, mana golongan yang kagak selamat. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Telah meriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi juga Imam Ibnu Majah dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepada sahabat Abu Hurairah. Apa yang diriwayatkan? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah itu berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Orang Yahudi, nih catat nih, ini bisa jadi soal kuis nih. Ada nggak kuisnya? Ada kuisnya, hadiahnya nggak ada. Kalau hadiah mah ini gorengan nih, bawa pulang nih, biarin saya nggak nyolek deh, biarin. Orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Tuh Yahudi tuh. Terus wa tafarraqatin nasara ala isnaini wa sab'ina firqatan. Dan orang Nasrani terpecah menjadi 72 kelompok, 72 golongan. Orang Yahudi berapa? Yahudi berapa? Berapa golongan Yahudi? Masya Allah, belum kering bibir saya nih. Yahudi 70, Nasrani 70, Mekarsari. Ya. Tuh, kata Rasulullah, orang Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan. Orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Wa tafarraqat ummati ala 73 firqatan, dan umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Umat Nabi Muhammad nih, Bu, ngakunya beriman kepada Nabi, tapi ternyata masih terpecah. Ini yang bikin kita keder kalau kagak ngerti ilmunya. Ini yang bikin kita susah bedain kalau kagak ada ilmunya. Nah, kulluha finnari illa wahidatan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Berarti kita kudu milih satu di antara 73. Nah, sang 272 masuk neraka semua tuh. Umat Nabi Muhammad, golongannya tuh. Golongan dari umat Nabi Muhammad masuk neraka semua. Yang selamat ditanya Rasulullah, qalu, sahabat bertanya, wa man hum ya Rasulullah? Siapa mereka tuh ya Rasulullah? Yang selamat itu siapa? Yang selamat itu bagaimana? Qala, Rasulullah menjawab, hum alladhi ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah golongan di mana saya dan sahabat-sahabat saya ada di situ. Artinya orang yang selamat itu orang yang ngikutin ajaran Nabi Muhammad dan ngikutin ajaran para sahabat. Maka untuk mengetahui seperti apa golongan yang selamat, kita mesti faham bagaimana ajaran Nabi Muhammad dan ajaran para sahabat. Karena juga ditanya begini, yang lain pun ngakunya ngikut Nabi, padahal semuanya ngaku Nabi, padahal mereka belum tentu ikut Nabi. Kalau mereka ikut Nabi pasti selamat. Kenapa ada yang tidak selamat? Karena tidak ngikut Nabi, tidak ngikut sahabat. Ini ada golongan namanya baru kemarin, belum lama ini, golongan Eden. Pendukungnya, pemimpinnya Lia Eden. Eden itu dari Adenin, surga. Jadi ini agama menggabungkan ajaran agama Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain. Nah, kalau ditanya masuk surga, makanya banyak orang yang ikut-ikut kelompok gituan gara-gara apa sebabnya? Jarang ngaji sama kiai, jarang kumpul sama ustadz. Ada lagi dulu ketua pelatih bulu tangkis ngaku jadi nabi, yaitu Ahmad Musaddiq ya. Jadi Musaddiq. Nah, ini banyak pengikutnya tuh yang begitu-begitu tuh. Kenapa? Karena nggak ngerti mana sih ajaran yang diajarin sama Kanjeng Nabi, mana sih ajaran yang dipegang sama sahabat. Kagak ngerti. Akibat kagak ngerti, maka dia akhirnya sembarang ikut.
Yang penting tampilannya bagus, yang penting bahasanya enak. Tuh, itu baru nentuin yang gampang dibedain. Nanti ada kelompok yang susah kita bedain. Susah kita bedain. Kalau Lia Eden jelas lah. Secara sederhana kita udah bisa bedain, udah bisa nentuin sesat. Musodek sesat ngaku nabi karena tidak ada nabi selain setelah Nabi Muhammad. Tapi ada orang yang ngakunya percaya bahwa Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman. Percaya Quran itu ucapan atau firmannya Allah, mujizatnya Rasulullah, percaya. Mirip ajarannya, tetapi itu menyesatkan. Ini perlu kehati-hatian. Nah, apa makna apa makna ana alaihi wa ashabi? Qala Syihab al-Khafaji rahimahullahu taala fi Nasimir Riyad. Berkata Imam Syihab al-Khafaji rahimahullah di dalam kitab Nasimir Riyad, wal firqatun najiyatu hum ahlus sunnati wal jamaah. Dan kelompok yang selamat mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Apa sih ahlus sunnah itu? Itu tadi, Bu. Ahlus sunnah itu artinya ngikutin sunnah Nabi. Wal jamaah juga cinta kepada sahabat-sahabat Nabi. Karena ada orang yang cinta sama Nabi tapi benci sama sahabat. Siapa itu? Syiah. Orang Syiah, orang Iran. Kalau ditanya agamanya ya Islam, tapi dia cinta sama keluarga Nabi, sama ahlul bait Nabi, benci sama sahabat. Sama Sayyidina Abu Bakar benci, sama Sayyidina Umar benci, sama Sayyidina Utsman benci. Bahkan istri Rasulullah itu senantiasa dijelek-jelekin dan dikatain ahli neraka. Siti Aisyah, istri Kanjeng Nabi, dibilang ahli neraka. Naudzubillahi min. Dan ini udah banyak di Indonesia, hati-hati. Udah banyak nih kelompok-kelompok begini. Ini kelompok sama ngakunya beriman kepada Allah. Ada lagi kelompok cinta sama sahabat tapi tidak cinta sama keluarga Kanjeng Nabi. Sama sahabat cinta, tapi sama keluarga Kanjeng Nabi dia benci setengah mati. Enggak percaya kepada keturunan Kanjeng Nabi, benci setengah mati. Enggak percaya sama anak-anaknya Kanjeng Nabi. Dia bilang keturunan Kanjeng Nabi itu terputus. Dari dulu ini sudah ada. Bukan yang rame-rame belakangan ini, saya nggak ikut itu ya. Bukan yang rame belakangan ini. Ada memang orang namanya itu Sunni, apa namanya? Bukan Khawarij. Kalau Syiah Rafidhah, kalau Sunni lupa namanya itu. Dia cinta sama keluarga Kanjeng Nabi, cinta sama sahabat, tapi benci sama keluarga Kanjeng Nabi. Nah, gitu. Nah, nanti diterangin. Wa fi hasyati Syanwani ala Mukhtasar ibni Abi Jamrah hum Abul Hasan al-Asy'ari wa jama'atuhu ahlus sunnati wa immatul ulama. Di dalam Hasyiah Syanwani atas ringkasan kitabnya Imam Ibnu Abi Jamrah yang dikenal dengan Abul Hasan Asy'ari, maksud dari kata jamaah itu yaitu ahlus sunnah dan juga pemimpin-pemimpin dari para atau a'immatul ulama, ya, imam-imam para ulama. Kenapa demikian? Jadi namakan jamaah itu adalah orang yang berpegang teguh dan juga para ulama. Li'anna Allah Ta'ala ja'alahum hujjatan ala khalqihi. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan ulama-ulama itu sebagai hujjah, sebagai bukti kepada siapa? Kepada makhluk-makhluknya Allah. Makanya ahlus sunnah wal jamaah, termasuk kata jamaah. Maksud kata jamaah di dalamnya adalah kumpulan para
para ulama ini yang selamat. Yang selamat, yang ngikutin ulama. Kenapa selamat ngikutin ulama? Karena ulama itu jadi hujjah, jadi argumentasi, jadi jawaban, jadi bukti terhadap kebenaran Allah. Wa ilaihim tabza'ul amatu fi dinihim, dan kepada para ulama tersebut orang-orang yang awam berpegang dalam urusan agamanya. Nah, makanya saya katakan tadi itu di kalimatnya, dan kepada ulama orang-orang yang awam kayak kita ini bersandar dalam urusan agama. Artinya begini, yang dimaksud dengan kata jamaah kan ahlus sunnah wal ikut sunnah dan ikut jamaah. Ikut jamaah itu maksudnya ikut ulama. Kenapa ikut ulama? Karena ulama ini hujjah. Ulama ini adalah orang yang bisa menerangkan urusan agama kepada orang-orang awam, kepada kita, sehingga orang-orang itu bisa ngerti urusan agama. Wahum al-mu'annayuna biqauli sallallahu alaihi wasallam, dan merekalah para ulama itu ya yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umatku berdasarkan atau atas kesesatan. Tidak, sesungguhnya Allah itu tidak mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Artinya apa? Dengan adanya ulama sebagai hujjah, ulama sebagai tempat masyarakat bertanya dan lain sebagainya, maka berkumpulan umat Nabi Muhammad ini selamat dari kesesatan. Nah, makanya penting kita kalau pengen selamat ya, kalau pengen selamat itu mesti kumpul sama ulama, karena mereka para ulama itu Allah jadikan sebagai hujjah. Sebagai hujjah itu artinya apa ya? Argumentasi, sebagai bukti lah, sebagai bukti tentang kebenaran Allah. Terus qala al-Imam Abu Mansur bin Thahir At-Tamimi fi syarh hadzal hadis. Imam Abu Mansur bin Thahir At-Tamimi ya, di dalam berkata di dalam menjelaskan hadis ini. Hadisnya tadi tuh ya, hadisnya tuh mana tadi tuh? Ana alaihi wa ashabi humul ladzi ana alaihi wa ashabi. Orang yang selamat itu adalah orang yang dimana aku ya dan sahabat-sahabatku itu ada di atas itu, kata Rasulullah. Ya, di atas ajaran itu. Artinya ajarannya berdasarkan ajaran Nabi Muhammad dan ajaran para sahabat. Bagaimana penjelasan Imam Abu Mansur ya. Qad alima ashabu hadhil maqalati annahu sallallahu alaihi wasallam lam yurid fil farqil madmunatil mukhtalifina fi furu'il fiqh abwab al halal wal harami wa innama qasdu bidzami man khalafa ahlal haqqi fi usulit tauhid wa fi taqdiril khairi wasyarri wa fi syurutin nubuwati war risalati wa fi muwalatis sahabati wa ma jara majra hadhil abwabi li'annal mukhtalifina fiha qad kaffara ba'duhum ba'dha bi khilafin na'il awwali fa innahu mukhtalafu fihi min ghairi takfirin wala tafsiqin lil mukhalifi fihi fayarji'u ta'wilul hadis fi ibtiraqil ummati ila hadan na'i minal ikhtilaf. Pusing dulu. Kata Imam Abu Mansur, saya singkat kayak Imam Abu Mansur nih, di dalam menjelaskan tadi tuh, di dalam menjelaskan hadis yang menyatakan Rasulullah kan ditanya, kata Rasulullah golongan yang selamat itu golongan berdasarkan ajaranku dan ajaran para sahabat. Nah, apa maksudnya? Kata Abu Mansur, sahabat-sahabat tahu tentang ucapan-ucapan tersebut ya, bahwasanya yang dimaksud oleh Rasulullah orang yang tidak selamat itu ya, orang yang tidak selamat itu orang yang selamat, yang tidak selamat. Orang yang tidak selamat bukan orang yang berbeda pendapat tentang urusan fikih, tentang urusan halal dan haram. Bukan itu.
Tetapi yang tidak selamat adalah orang yang menyelisihi ahlul haq di dalam pokok-pokok ilmu tauhid. Jadi yang tidak selamat itu, yang tidak berada di atas ajaran Allah, di atas ajaran Nabi dan sahabat, adalah ajaran-ajaran yang menyelisihi pendapat-pendapat ulama yang hak dalam urusan-urusan ketuhanan, urusan teologi lah kalau bahasa kerennya, urusan ilmu tauhid, ya, urusan ilmu tauhid, di mana mereka orang yang menyelisihi urusan-urusan ketuhanan ini dengan sahabat Nabi, dengan Nabi dan sahabat Nabi, ini mengkafirkan sebagian kepada sebagian yang lain. Kita lihat misalkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran NU nggak bakal mengkafirkan orang, nggak bakal, karena kata Rasulullah, barang siapa yang menuduh si fulan kafir, maka kekafiran itu akan balik kepada dirinya. Nggak ada orang NU berbeda pendapat ngafirin orang, nggak ada. Misalkan yang satu kunut, yang ini tidak kunut, nggak bakal dikafirkan. Misalkan ini doa iftitahnya beda, ini pakai Allah Akbar kabiro, yang ini Allah ba'id baini, dan seterusnya. Perbedaan-perbedaan itu oleh orang yang di atas ajaran Nabi dan sahabat nggak mengkafirkan orang lain, nggak akan berani, karena udah diancam sama Nabi. Barang siapa yang mengkafirkan seseorang dan tidak terbukti orang itu kafir, maka kafirnya itu kembali kepada dirinya, kepada yang menuduh. Nah, lihat sekarang bagaimana golongan-golongan yang baru ini, golongan-golongan yang yang banyak kita jumpai sekarang, banyak mengkafirkan orang lain. Kenapa? Karena mereka dalam urusan akidah sudah menyelisihi atau sudah berbeda pendapat dengan ulama-ulama ahli hak, ulama-ulama yang mengerti urusan ilmu tauhid. Nah, banyak sekarang nih, maulid bid'ah kafir, apalagi tahlil bid'ah kafir, apalagi begini bid'ah kafir. Bahkan ada yang mengatakan nih, orang celananya kagak ngatung itu dosa besar. Masya Allah, iya kan? Itu berdosa besar semua. Berdosa besar semua itu. Nah, inilah kenapa? Karena mereka gampang mengkafirkan, gampang menfasikan, karena mereka berselisih atau tidak sama dengan ajaran Nabi dan sahabat. Nabi itu ngedoain biar semua kita pada di Islam. Nabi itu berjuang 23 tahun biar orang pada masuk Islam. Ya, ini orang udah di dalam Islam masa dikafir-kafirin. Cuman gara-gara berbeda urusan furu', berbeda urusan-urusan yang tidak pokok. Ini maulid kan bukan urusan pokok, bukan urusan usuluddin. Ini maulid, ini kagak maulid, yang maulid dibidahin, habis dibidahin dikafirin, habis dikafirin dibilang halal darahnya, halal hartanya, boleh dibunuh dan lain seterusnya. Nah, ini banyak kelompok-kelompok yang seperti ini adalah kelompok yang tidak sama dengan ajaran Nabi dan para sahabat. Nah, ingat tuh, kalau ngelihat orang gampang ngafirin orang lain, udah jangan diikutin. Jangan diikutin. Ada kelompok betar-betar ngafirin orang lain, jangan diikutin. Ibu kalau dengerin nyaksin medsos, luar biasa. Luar biasa bagaimana perang satu ustadz dengan ustadz yang lain. Ustadz itu kafir, bahkan sesama kelompoknya dianggap sesat. Coba itu disesat-sesatin. Ya, ada juga tuh ustadz yang tua tuh, apa kata dia, ini dolah, NU dolah, terus apalagi Muhammadiyah dolah, apa kalau jamaah tabligh dolah, jamaah tabligh dolah. Dia itu kan nyesat-nyesatin orang. Ya, kenapa mereka nyesat-nyesatin orang? Nih, karena memang mereka berbeda pemahaman dengan pemahaman Nabi dan para sahabat. Rasulullah itu pernah begini dalam satu perang. Rasulullah itu begini. Dalam satu perang
Ada orang udah baca, ini lagi perang di umat Islam dengan rombongan musuh nih. Ada salah satu orang itu kalau tidak salah baca syahadat, tapi musuh. Biasanya kalau orang udah baca syahadat itu nggak bakal dibunuh. Cuman karena dalam kondisi perang barangkali panik atau bagaimana, orang ini ngucap salam atau baca syahadat saya lupa, tetap dibunuh oleh sahabat. Nabi tahu itu sahabat yang membunuh, dimarahin sama Nabi. Kenapa kamu bunuh orang yang sudah bersyahadat? Dia kan musuh, kata Kanjeng Nabi. Iya, tapi dia bersyahadat. Dia pura-pura aja Kanjeng Nabi. Sama Kanjeng Nabi diginihin. Emang kamu tahu isi hati orang tersebut? Sampai segitunya, Bu. Itu ajaran Nabi. Ajaran Nabi, nggak gampang bunuh orang. Ini kadang-kadang sesama umat Islam dikafirin dan dibunuh. Berapa kali? Misalkan orang lagi sholat Jumat di Masjid Polres Cirebon, ya kan, dibom. Untungnya nggak ada yang mati kecuali si pelaku. Untungnya tuh, ya. Ini ajaran siapa? Atas dasar menegakkan agama Islam, terus bisa membunuh sembarangan. Ajaran siapa? Nggak bisa. Nabi nggak begitu, sahabat nggak begitu. Bahkan sahabat itu kalau menyerbu satu daerah, misalkan membuat penaklukan, itu diintai dulu, Bu. Diintai dulu, Pak. Ini masih ada suara azan nggak nih? Kalau masih ada suara azan, walaupun pemimpinnya zolim, nggak mau ngikut ajaran Islam, nggak bakal diserang. Masih ada suara azan di situ. Sampai segitunya. Ini orang-orang lagi sholat, sama-sama sholat di masjid, masa mau dibom, mau dibunuh? Ajaran siapa? Nabi Muhammad ngajak semua biar masuk Islam. Udkhulu fisilmi ka'afah, kata Allah. Masuklah kalian semua ke Islam secara sempurna. Yang udah Islam dikafir-kafirin. Si fulan kafir, misalkan begitu. Gara-gara berbeda urusan furu', urusan cabang, urusan maulid, urusan tahlil, urusan kunut dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Udah jam 9. Terus apa terus? Terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad hadasa fi akhir ayami sahabati khilaful qadariyati min ma'bad al-juhani al-juhani benar wa atba'ihi wa tabarra'a minhum al-mutaakhiruna minas sahabati ka Abdullah bin Umar wa Jabir wa Anas wa nahwihim radhiyallahu anhum ajma'in. Thumma hadasal khilafu ba'da dhalika syai'an illa an takamalatil farqu ad-dhalatu isnaini wa sab'ina firqatan wa thalithatu wa sab'una hum ahlus sunnah wal jamaah wa humul farqun najiyah. Sungguh telah datang di akhir-akhir kehidupan para sahabat satu kelompok yang bernama kelompok Qadariyah, pemahaman Qadariyah. Ya, siapa bosnya, pendirinya? Ma'bad al-Juhani, Ma'bad al-Juhani, ya, dan pengikut-pengikutnya. Dan ternyata dari kelompok sahabat yang terakhir, yang mutakhirin, ini nggak ngikut, berlepas tangan, nggak mau ngikut kelompok ini. Jadi ada satu kelompok namanya Qadariyah, Pak. Apa pemahaman Qadariyah itu? Pemahaman Qadariyah itu bahwasanya manusia menentukan nasibnya sendiri. Allah nggak ikut campur. Tuh, urusan manusia sepenuhnya ditentukan oleh manusia. Bahkan Allah tidak tahu manusia ini besok mau berbuat apa. Tuh saya gitu tuh. Itu Qadariyah. Nah, ini di akhir-akhir para sahabat muncul kelompok ini. Tapi apakah kelompok ini kelompok yang apa namanya? Yang benar? Tidak. Buktinya mana? Tidak. Sahabat seperti Jabir, ya, Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar, sahabat Jabir, sahabat Anas, nggak ikut mereka. Nah, mereka semuanya berlepas diri. Terus ada lagi
Summa hadasal khilafu ba'da dzalika syai'an, kemudian muncullah khilaf tuh atau kelompok-kelompok ya, sedikit demi sedikit sampai sempurna nanti itu perpecahan yang menyesatkan, kelompok yang menyesatkan sampai 72 golongan, dan yang ke-73 mereka adalah golongan ahlus sunnah wal jamaah, dan inilah golongan yang selamat. Apabila ditanya apakah kelompok ini ma'ruf, artinya diketahui, dikenal, nah maka kata ini nih, kata pengarang kitab ini ya, li jawabin ana na'riful iftiraqa wa usulal farqi wa anna kulla ta'ifatin minal farqi inqasamat ila farqin wa illam nahutta bi asma'i tilkal farqi wa madhahibiha. Kalau kita ditanya apakah kelompok ini terkenal atau dikenal, jawabnya kita cuman mengenal, kita cuma tahu perpisahan dan cikal bakal kelompok-kelompok tersebut. Dan sesungguhnya setiap golongan dari kelompok ini terbagi ke dalam beberapa kelompok ya, dan kita tidak bisa menjelaskan nama-nama dari kelompok tersebut dan madhab-madhabnya. Wa usulul farqil haruriyah, wa usulul farqi al haruriyah. Nah, cikal bakal kelompok ini adalah kelompok al haruriyah. Saya belum baca ini al haruriyah ini seperti apa, nggak tahu saya. Bentuk ininya ya, bentuk ajarannya. Wal qadariyah, wal jahmiyah. Jahmiyah ini kalau tidak salah yang menyatakan Allah itu berjisim. Jahmiyah itu, Allah itu punya tangan seperti manusia, Allah itu punya kaki seperti manusia. Nah itu Jahmiyah. Wal murji'ah, war rafidah. Nah kelompok rafidah ini adalah kelompok sempalan dari Syiah, war rafidah. Wal jabariyah. Nah inilah kelompok-kelompok yang menyesatkan. Wa qad qala ba'du ahli ilm rahimallahu taala, dan sebagian ahli ilmu menjelaskan ya, usulul farqid dhalati hadhihi sittu ya, cikal bakal kelompok yang menyesatkan, kelompok 6 ini tuh, yaitu kelompok 6 tadi tuh, Al-Haruriyah, Qadariyah, Jahmiyah, Murji'ah, Rafidah, Jabariyah. Ini nih cikal bakal munculnya nanti kelompok-kelompok sampai 72 golongan yang sesat tuh. Nah, wa qad inqasamat kullu firqatin minha isnatai asyrata firqatan fasarat ila isnataini wa sab'ina firqatan. Yang 6 ini setiap satu kelompok terbagi menjadi 12. Yang 6 nih, setiap kelompok terbagi menjadi 12. Qadariyah nanti ada cabangnya, Jabariyah ada cabangnya, Rafidah ada cabangnya, begitu. Haruriyah ada cabangnya dan lain sebagainya. Sampai akhirnya kata pengarang kitab ini, kata Mbah Hashim, sampai 72 golongan. Nah, tapi ada pendapat Ibnu Ruslan. Kata Imam Ibnu Ruslan berkata begini, qila inna tafsilaha ishruna minhum rawafid. Menurut Imam Ibnu Ruslan dikatakan bahwasanya penjelasan dari kelompok tadi yang 6 itu, penjelasan yang 6 itu, ishruna minhum rawafid, 20 kelompok dari kelompok Rawafid. Rawafid terbagi menjadi 20 gitu. Wa ishruna minhum khawarij, 20 dari kelompok Khawarij. Wa ishruna qadariyah, 20 qadariyah. Berarti udah 60 nih ya. Rawafid 20, Khawarij 20, qadariyah 20. Wa sab'atun murji'ah, 7 kelompok murji'ah. Berarti 27. Wa firqatun najariyah,
wa firqatun najariyah, dan satu kelompok Najariyah, berarti 28. Wahum aktsaru min ishrin, wahum aktsaru min ishrin min asyari farqin walakin yu'adduna wahidatan. Mereka itu ya mereka itu kelompok-kelompok yang tadi itu lebih banyak dari 10 kelompok, tetapi dihitung satu. Wa firqatun haruriyatin wa firqatun haririyatun, dan satu kelompok haruriyah. Wa firqatun jahmiyah, kelompok jahmiyah satu. Wa thalathu farqin karamiyah, dan 3 kelompok karamiyah. Fahadihi isnatani wa sab'una firqatan, dan ini semuanya kalau dihitung itu ada 70 kelompok, 72 kelompok yang selamat, ahlus sunnah wal jamaah. Nah, hati-hati. Pokoknya begini, buat kita orang yang awam, ngikutin Ki Abdul Rahman, udah gampang, udah gitu aja dah. Gandulin sarung Ki Abdul Rahman, gandulin sarungnya Ustaz Lutfan, gandulin sarungnya Ustaz Usman, udah gitu aja. Kalau ada orang nawar-nawarin ngaji di sini begini, ngaji di sini begini, ngaji di sini begini, udah tanya dulu Ustaz Lutfan. Kalau Ustaz Lutfan oke, begitu aja. Kalau misalkan dia salah ngasih referensi, masuk neraka juga dia. Kayak kemarin tuh yang rame di Duku Jamrut. Wallahu alam itu. Saya sih dapat kabar katanya kalau pengen masuk surga bayar 1 juta sama saya aja, ntar kita masuk surga bareng-bareng asal ibu rajin sholat. Iya, malaki nurut gitu. Nah, itulah memang ini butuh penjelasan yang mendalam. Ini baru kulit luarnya doang, dan saya nggak terlalu yakin apakah ibu paham atau kagak ini. Karena ini sebetulnya ini buat para ustadz ini, ya, buat para ustadz sebetulnya ini orang awam harus belajar dari dasar. Saya ini dapat ilmu begini di aliyah ini, ya, saja di aliyah ini pelajaran apa namanya ya, sejarah kebudayaan Islam apa? Artikel al-sunnah. Kalau saya nggak ada dulu, saya di sejarah kebudayaan Islam kayaknya muncul aliran-aliran yang seperti ini. Apa di pelajaran apa saya lupa ya. Nah, jadi ya sampai di sini Bu ya, Pak. Udah jam 9:30 kurang. Barangkali ada yang nanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Apa nanya?